bahwa tidak ada satupun rahasia yang tidak Allah ketahui. Apapun yang kita ucapkan, bahkan apa yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita, maka semua itu adalah hal yang terang benderang bagi Allah Azza wa Jalla. Karenanya disinilah kita diajarkan untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, agar tidak memiliki prasangka buruk kepada orang lain, terlebih lagi prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, firman Allah Azza wa Jalla selanjutnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah pensucian dari para malaikat untuk Allah Azza wa Jalla, bahwa seseorang tidak mungkin mengetahui sebagian ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kecuali bila dia kehendaki, dan tidak mungkin mereka mengetahui sesuatu kecuali yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada mereka. Oleh karena itu mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, yakni maha mengetahui segala sesuatu, maha bijaksana pada penciptaan, perintah dan pengajaranmu kepada siapa yang Engkau kehendaki, serta penolakanmu terhadap siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memiliki hikmah di balik semua itu dan keadilan yang sempurna. Ini ujian dan pensucian para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang firman Allah Azza wa Jalla, subhanaka, maha suci Engkau. Ia berkata, pensucian Allah terhadap dirinya sendiri dari segala keburukan. Ibnu Abi Hatim berkata, Umar kemudian berkata kepada Ali di tengah para sahabatnya, la ilaha illallah kita sudah tahu. Lalu apa itu kalimat subhanallah? Kemudian Ali berkata kepada Umar, itu adalah sebuah kalimat. Itu adalah sebuah kalimat yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridhoi untuk dirinya sendiri, dan dia senang jika kalimat tersebut diucapkan. Maka salah satu apa yang baginda Nabi ajarkan kepada kita, bacaan wirid atau zikir yang kita diminta untuk mendawamkan, membiasakan, memperbanyak adalah kalimat tasbih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, yang biasa kita baca menjadi bagian dari zikir tahlil yang kita biasakan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan timbangan amal di sisi Allah itu adalah timbangan amal yang sangat berat. Ibnu Abi Hatim berkata, An-Nadhr bin Arabi menuturkan kepada kami, ia berkata, seseorang bertanya kepada Maimun bin Mihran tentang kalimat subhanallah, maka ia menjawab, subhanallah adalah sebuah nama yang dengannya Allah Azza wa Jalla diagungkan, dan dengannya Allah Azza wa Jalla disucikan dari segala keburukan.
Jadi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini adalah jawaban dari para malaikat ketika mereka diminta menyebutkan nama-nama dari benda yang diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam, dan para malaikat tidak mengetahuinya. Tasik pinten menit nih kok? Dalam 8 menit. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Zaid bin Aslam berkata, kamu Jibril, Mikail, Israfil, sampai Allah menyebutkan nama-nama mereka semuanya, sampai nama gagak, nama burung. Jadi tentang firman Allah, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Mujahid berkata, nama-nama yang disebutkan itu diantaranya adalah merpati, gagak, dan nama-nama segala sesuatu. Manakala keunggulan Adam atas para malaikat terlihat dalam bentuk kemampuannya menyebutkan nama dari segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepadanya, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Maksudnya, bukankah sebelumnya sudah aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib, yang nampak maupun yang samar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran surah Thaha ayat 7. Seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan juga dalam rangka mengabarkan tentang burung hudhud yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Rabb yang disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang besar. Quran surah An-Naml ayat 25 dan 26. Jadi tentang makna dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, ada pendapat yang mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhaqaq dari Ibnu Abbas, bahwa Allah berfirman, aku mengetahui yang rahasia dan yang terang-terangan, yakni kesombongan dan tipu daya yang dirahasiakan oleh iblis dalam dirinya. Termasuk ayat ini menegaskan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Apakah itu yang dilahirkan atau didhahirkan, yaitu
berupa ucapan ya, dari malaikat ketika bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Itu yang didahirkan atau dilahirkan, dan yang mereka rahasiakan di antara mereka sendiri, di antara para malaikat, yaitu ucapan. Jadi para malaikat ini diriwayatkan berbisik atau menyembunyikan rahasia ya. Bahwa mereka mengatakan sesama mereka itu dengan perkataan, Rabb kita tidak akan menciptakan satu makhluk pun melainkan kita lebih tahu dan lebih mulia daripadanya. Mereka pun tahu bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberi kelebihan kepada Adam di atas mereka dalam hal ilmu dan kemuliaan. Jadi terkait dengan para malaikat ini, ternyata selain apa yang mereka lahirkan berupa pertanyaan kepada Allah, yaitu pertanyaan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, itu ada juga perkataan yang mereka rahasiakan di antara mereka, yaitu mereka mengatakan bahwa Allah tidak akan menciptakan satu makhluk pun melainkan mereka lebih tahu dan lebih mulia daripadanya. Dan ternyata Allah menjabar atau menyampaikan rahasia, apa yang mereka rahasiakan itu Allah mengetahuinya. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa tidak ada satupun rahasia yang tidak Allah ketahui. Apapun yang kita ucapkan, bahkan apa yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita, maka semua itu adalah hal yang terang benderang bagi Allah Azza wa Jalla. Karenanya disinilah kita diajarkan untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, agar tidak memiliki prasangka buruk kepada orang lain, terlebih lagi prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada satupun yang bisa kita rahasiakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing dalam keimanan dan ketaatan kita, istiqomah sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup, kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.